termasuk. Terus sosial budaya atau sosial ekonomi masyarakat, misalnya masyarakat sini memanfaatkan hutan atau misalnya lahan gitu untuk berkebun, untuk ngapain itu termasuk memiliki potensi lah gitu, memiliki nilai. Terus sama sosial budaya, kayak misalnya ada sejarah apa di sini, cerita-cerita apa, sejarah Kearifan masa lokal lalu, ya? kearifan lokal. Terus misalnya ada situs-situs budaya kayak gitu, itu juga termasuk tuh sebenarnya ternilai dalam apa namanya potensi suatu wilayah gitu. Nah, Hasefri sendiri ini Berarti sebenarnya ada 6 tadi ya? ya ada 6. Ada 6. Yang pertama tadi keanekaragaman hayati, yang kedua itu lebih ke habitatnya, terus ketiga tuh ekosistem unik, kayak Kars ini kan unik nih gitu. Yang keempat jasa lingkungan, 5 sosial ekonomi, terus 6 tuh sosial budaya gitu. Nah, sebenarnya apa namanya metode ini tuh bukan metode apa namanya dia tuh biasa digunakan gitu di private sector juga, lebih umumnya tuh awal-awalnya digunakan di HTI, hutan tanaman gitu, hutan tanaman industri atau hutan tanaman lain gitu. Terus hutan produksi itu juga menggunakan konsep ini. Terus kesininya dia banyak digunakan sama industri kelapa sawit gitu, karena mereka melakukan ini tuh untuk kayak sebagai apa ya, bargaining position mereka apa biar terlihat baik gitu ya. Jadi mereka kan di label sebagai apa, perusak hutan gitu, penyebab deforestasi segala macam. Ini gimana caranya biar kita terlihat kayak baik gitu. Terus apa produk-produk kita itu dilabeli dengan label hijau tadi gitu. Jadi produk kita ini tidak merusak hutan. Terus mempertimbangkan misalnya kesejahteraan keanekaragaman hayati kayak gitu. Terus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat kayak gitu-gitulah. Nah itu kita kira-kira gambaran besarnya kayak gitu. Nah kegiatan itu ngapain aja gitu. Nah sebenarnya kegiatannya ini sih simple gitu. Kalau misalkan udah ahli nih akan lebih simpel lagi dan membutuhkan sedikit orang gitu. Cuma kan karena di sini juga diriku juga baru belajar dan kita mungkin juga sama-sama belum tahu nih ada keahlian di mana masing-masing gitu. Nah jadi ada beberapa data yang pengen diambil gitu. Salah satunya kayak itu, misalnya kita mau melihat keanekaragaman hayati di sini tuh gimana sih gitu. Terus kedua apa namanya kayak tadi jasa lingkungannya itu di sini kayak gimana gitu, pemanfaatan. Terus pemanfaatan dari masyarakat nih terhadap lahan gitu, terhadap hutan, terhadap gua gitu misalnya atau kars itu seperti apa gitu. Terus keterhubungan masyarakat dengan kars ini seberapa erat kayak gitu juga termasuk. Masih ada ya? Oh iya, ntar tinggal dicocokin. Biji bukan? Kayaknya. Mirip begini kan ya parknya ya? Apa dari tadi posisinya?
Bentar ya, dipoto terus di marking tuh, terus dicatat abis itu. Nah itu nanti dicatat apa namanya keberadaannya, terus catat juga misalnya tutupan lahannya di situ apa. Terus sama aja kayak gitu, itu untuk burung dan mamalia gitu. Nah terus kalau untuk reptil dan amfibi biasanya itu pengamatannya malam. Karena mereka malas tuh keluar kayak gini kan, kering banget gitu, panas gitu, sementara mereka kan makhluk berdarah dingin, jadi biasanya adanya malam, terus dekat-dekat sama sumber air. Kan di sini kayak misalnya di sini ada sumber air nih, nah itu mungkin ada di sekitar sini gitu. Nah yang satwa kayak burung gitu, burung mamal biasanya juga dekat sumber air gitu, cuma karena kayak burung itu kan dia bisa kemana aja bebas, jadi dia kadang nggak terlalu pengaruh banget gitu keberadaan airnya di mana, asal misalnya dia nggak terlalu jauh dari air, dia masih ada gitu. Nah terus kalau misalnya bisa, kalau misalnya tahu juga gitu kan, oh kayaknya nih si burung ini bersarangnya di sini gitu misalnya, atau misalnya ada sarangnya, itu dicatat juga gitu. Kira-kira berapa jaraknya dari situ, itu bisa buat Ini harusnya data tim tambahan. pemburu datang ya. Pemburu nih. Cabenya dipotek-potek dulu gitu Pak, biar dia yang nyerat. Kalau di rumah apinya gue kecilin. Sama tampak atas, itu udah cukup lah gitu. Nah kalau kecuali misalnya nggak bisa gitu kan, misalnya dia kayak katak dahan, itu kan lompat-lompatan di dahan dan daun-daun gitu, jadi agak susah biasanya tuh nangkep fotonya. Itu nggak apa-apa, fotonya misalnya sebisanya gitu, kayak gitu aja. Jadi foto, koordinat, catat gitu, udah gitu doang sih. Nanti itu data dan informasi yang bisa keolah gitu, kira-kira oh apa namanya daerah sini terdapat apa aja kayak gitu. Nah terus sama yang satu lagi adalah kita mencoba mengejar ini apa namanya pendataan sebaran mulut gua gitu, karena kan kayak misalnya di ABKT masih belum jelas kalau untuk yang Kars itu. Nah yang KE juga sebenarnya masih belum jelas nih. Cuma kan selama ini karena apa namanya di ISS apa namanya diminta untuk menyusun apa metode dokumen metodologi itu, jadi kita memakai yang itu. Dan bukan kebanyakan, jadi dasar pertimbangannya itu sebagian besar adalah sebaran mulut guanya gitu, sebaran mulut guanya, terus sebaran mata air, keberadaan kelelawar di guanya itu menambah nilai penting. Nah itu kalau misalnya nemu gua di marking, terus dikasih keterangan ada kelelawar misalnya, atau ada air kayak gitu, airnya misalnya sungai, berupa sungai, atau misalnya cuma terlihat genangan atau kolam gitu, itu dicatat itunya, karena keberadaan gua dan air ini yang dipandang penting kan, sama baik sama apa namanya orang KLHK sama SDM juga sama nih. Kalau ngelihat kemarin SDM itu kan juga gitu kan, apa namanya sungai bawah tanah. Mereka fokusnya kalau ada gua yang punya sungai bawah tanahnya itu adalah kawasan Kars yang dinilai penting gitu, memiliki nilai penting. Nah sementara kan ini kan harusnya masuk ke KBAK, karena
gua-guanya berair semua kan. Nah tapi ini ada di luar PBAK, kok bisa gitu kan. Nah ya udah, kita coba membenarkan di sini gitu. Oh kita menemukan nih misalnya gua dengan apa namanya yang bermata air kayak gitu. apalagi kalau disertai peta ya, Yoi, kata gua. catat Nah tuh. jadi catat. Loh bang. Iya, panjang perjalanan ini. Fokus kita hari ini sama Ntar besok. borong jadi koordinator. Ya sebarang guanya dulu. Borong boleh. Barang gua, Borong, terus ya kan? ada Malu partainya tetep. atau enggak kayak gitu dicatat itunya. Udah jadi sembari nyari si satwa gitu, sembari pengamatan, sembari Nyari gua. iya nyari gua kayak gitu. Nah bisa misalnya beda tim bisa apa namanya sama tim misalnya dua orang gitu, 2 orang pengamatan, 2 orang nyari gitu. Nyasar muter-muter gua 4 jam. Hari ini ngambil bawahnya. Mundur lagi. Hah? Hari ini mundur. Cuman agak dikit jadi nggak ada peding. Udah sampai sini. Bisa. Yo aman kiri agak kanan. Nah, yang pegangan merah. Ada Itu maju. siluet takutnya. Man di bawah ada deviasi. Ada. Apa lagi? Ayo batu urang. Gua tidur di kota lingkung akhirnya. Jadi kalau naik katanya kasih yang bawah. Bawah. Oke, masuk sini. Sini aja samping deh. Enaknya di situ belakang. Ini kayak di sini. Gampang. Bolong eta. Apanya bolong? Awas ya. Oh.
ini jangan di itu langkain lagi. Nah. Penantang baru nih, No. Yoi. Penantang baru. Kasihan yang barusan apa? Hah? Kasihan yang barusan. Udah nyampe tanah. Dibukain deh. Emok. Jawa kan jumarnya jatuh. Asapnya nyangkut. Bilangin abah kalau mau turun bareng sama gua. Turun dong menjadi. Ada itu enggak maksud turun ke bawah. Mengerikan. Duluan ya bos ya. Bako aman bako. Aman bang.